Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Tawali dengan NIM akhir 049. Saya dari pemrograman web kelas K. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang materi yang ada pada modul 11, yaitu login multi user dan juga eh, upload dan juga download pada PHP. Oke, yang pertama, di sini saya telah membuat beberapa file, yaitu ada 3 file utama yang akan digunakan untuk konfigurasi dan juga mendukung implementasi dari sistem web yang sudah jadi dan berjalan siap digunakan. Oke, yang pertama ada ACT login PHP. Ini merupakan kode untuk logika backend ataupun kode di balik layar yang menangani tentang operasi ataupun algoritma ataupun alur yang terjadi pada sebuah website. Oke. Kemudian yang kedua ada form login.html yang merupakan front end yang berperan sebagai konfigurasi tampilan ataupun interface yang akan dilihat secara langsung oleh user yang akan tampil dalam sebuah website. Kemudian yang ketiga ada file koneksi.php yang merupakan file yang berperan sebagai koneksi dari website ke database yang kemudian data dari database tersebut akan di-fetch ataupun diolah dan kemudian akan ditampilkan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada dalam sebuah PHP yang ada dalam sebuah website. Untuk kali ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke. Oke, yang pertama di sini ada koneksi dulu, file koneksi.php. Di sini saya menggunakan database yang bernama web. Oke. Kemudian jika kemudian deklarasikan variabel data bernama koneksi atau new MySQL username, password, dan defining. Kemudian cek koneksi. Kemudian ada set, set. Kemudian ada fungsi untuk query. Fungsi ini akan menangani query ataupun perintah yang ada pada database MySQL. Kemudian ada juga function escape string yang yang akan menangani pencegahan daripada SQL injection ataupun penyuntikan ataupun pemasukan query SQL secara ilegal terhadap database yang bertujuan untuk mengambil data secara ilegal. Oke. Kemudian file yang selanjutnya yaitu file front end ataupun tampilan interface, tampilan pengguna itu sendiri. Di sini saya untuk stylingnya menggunakan CSS internal yang tergabung dalam file HTML itu sendiri seperti ini. Kemudian juga terdapat beberapa fitur dalam website yaitu fitur register yang merupakan sebuah form yang terhubung dengan file backendnya yaitu action_login. Ada form register, ada form login, kemudian ada tampilan database register, dan form upload dokumen. Oke, semuanya ini telah detailing sedemikian rupa menggunakan CSS sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan tidak monoton ataupun biasa. Oke, ada data juga yang ditampilkan yang terhubung dengan database dan juga backend. Oke, ada fungsi JavaScript juga load register data yang akan memuat ataupun mengambil data register dari si user dan memuatnya menggunakan fungsi dalam JavaScript yang namanya itu Ajax. Kemudian ada learn document data juga. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk file backendnya yaitu act_login.php. Di sini pada bagian pertama yaitu include koneksi.php yang mana ini yang akan memberikan penyambungan ataupun konektivitas terhadap database karena koneksi.php terhubung secara langsung terhadap database. Oke. Kemudian menggunakan metode get untuk variabel data bernama op. Kemudian ada register. Jika op ini merupakan sebuah operasi, jika register maka username dan juga passwordnya menggunakan username-nya menggunakan escape, kemudian passwordnya menggunakan MD5, kemudian ada confirm password. Dan semua ini sudah disesuaikan dan terdapat pada form register tadi yang ada pada bagian N. Seperti ini. Username, password, konfirmasi password, nomor. Oke. Dan kemudian
Jika password tidak sama dengan password konfirmasi, maka akan menampilkan sebuah pesan yaitu password tidak sama. Kemudian ada juga variabel bernama check, yaitu menggunakan query SQL. Dan jika username yang dimasukkan itu sudah ada dalam database, ditambahkan juga pesan username sudah ada. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ada pengecekan lagi. Jika MySQL menggunakan jika fungsi MySQL query itu koneksinya berhasil, maka akan tampil sebuah pesan yaitu registrasi berhasil. Dan juga sebaliknya jika gagal, maka akan gagal. Kemudian ada operasi login juga menggunakan fungsi escape tadi yang ada pada koneksi web PHP, fungsi escape. Untuk menghindari yang namanya SQL injection. Oke, kemudian untuk password juga MD5 sebagai validasi sesuai dengan standar form login dan pada sebuah website. Kemudian ada variable data bernama result menggunakan query SQL. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada juga implementasi login multi usernya. Ada beberapa level yang mengimplementasikan konsep login multi user. Jika resolusinya 0 yaitu level, maka level jika resolusinya 0 level ataupun admin, maka lokasinya akan di redirect ataupun diarahkan ke home.php. Oke, seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa juga, dosen pun juga seperti itu. Home.php terdapat pada form login.html. Oke. Oke. Dan jika ketika ini tidak termasuk dalam kategori yang dimasukkan oleh user, maka akan tampil pesan yaitu username atau password salah. Oke. Dan untuk logout juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep upload dan juga download. Di sini jika operasinya upload, maka akan diproses fungsi ataupun algoritma alur seperti ini. Deskripsi, data deskripsi, nama file, tipe file, ukuran file, file content, dan juga file encoded. Oke, kemudian juga akan dikoneksikan dengan database yang telah dikoneksi tadi melalui koneksi php tadi. Oke, jika query-nya berhasil ataupun pertanyaannya berhasil, ya parameter count dan juga query, maka akan muncul pesan berhasil. Jika gagal juga gagal. Oke, kemudian ada operasi download juga. Ada variabel data ID, get ID. Oke. Kemudian jika file kontennya ataupun base nampak di code, maka akan mengembalikan file dengan ekstensi ataupun konfigurasi awal ketika file tersebut di-upload. Oke, seperti ini. Oke, ada operasi get register, kemudian ada operasi get document. Oke, dan ada homepage juga. Oh, maaf salah. Jadi bagian login multi usernya yaitu ada home.php. Home.php di sini saya akan menjadikan file home.php itu menjadi satu dengan file login login sebagai backend tadi. Logika algoritma yang ada pada sebuah website. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita jalankan. Di sini saya menggunakan Laragon sebagai engine-nya untuk menjalankannya. Kita langsung saja run as. Oke. Kemudian kita klik start all. Ini. Oke, kemudian kita klik kanan, kita klik www. Kita pilih yang modul 11. Oke. Kita pilih yang file front end-nya ataupun interface-nya from login. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Tampilan yang minimalis tapi tetap interaktif. Oke. Di sini sudah terdapat data yang berperan sebagai admin seperti ini. Oke, langsung saja kita tambahkan di form register. Semisal kita namai dan gitu aja. Kemudian untuk passwordnya juga sederhana saja untuk mengetes fungsionalitas dari website ini berjalan apakah. Ya. Untuk namanya juga kita gini aja. Dan emailnya kemudian untuk levelnya kita pilih mahasiswa saja. Oke.
Kemudian kita klik submit untuk menambahkan data ini ke dalam database. Oke, sebelumnya kita lihat dulu database-nya. Bagian Laravel kita klik database, kemudian kita klik open. Database-nya bernama web. Oke, di bagian register, kemudian kita bagian data. Ini merupakan data admin yang telah ditambahkan sebelumnya tadi. Oke, langsung saja kita tambahkan. Oke, sudah muncul dari registrasi berhasil dan akan langsung ditampilkan pada data register. Sini pun juga sudah tampil. Kita refresh dulu. Oke, sudah tampil. Oke. Kemudian untuk upload dokumen kita pilih saja image saja. Kita pilih dari screenshotan saja. Misal kita pilih yang flowchart ini saja. Oke. Kita tambahkan di deskripsi yaitu flowchart image. Kemudian kita klik sudah berhasil, yaitu muncul pesan upload berhasil. Oke, seperti ini ada keterangan flowchart image. Dan kita juga bisa untuk mendownload file yang telah kita upload ini. Kita klik download. Oke, sudah tersimpan ataupun sudah terdownload. Kita langsung saja kita buka. Kita refresh dahulu. Oke, yang ini. Oke, flowchart ini. Oke. Oke, mungkin itu saja. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.